Baik, kita lanjutkan video tutorialnya. Pada video sebelumnya, kita sudah sampai bagaimana cara mendapatkan data atau perintah get ya, menggunakan framework React.js sebagai front end-nya. Nah, pada video kali ini, saya mengganti juga script secara keseluruhan, baik back-end maupun front end-nya. Nah, kenapa? Dikarenakan ada beberapa hal yang belum terintegrasi. Dan menurut saya untuk script atau coding kali ini lebih memudahkan atau lebih simpel. Nah, kita lihat contohnya adalah file book repository pada backend. Nah, kita buat sebuah interface kemudian dengan list booknya yaitu find by ISBN. Artinya kita akan cari atau kita akan gunakan fungsi search berdasarkan ISBN. Nah, selanjutnya yaitu file book.java. Nah, book.java ini ada di foldernya model. Kemudian ada lagi file book controller. Nah, file ini ada di foldernya controller. Nah, saya akan jelaskan secara sekilas. Untuk controllernya, karena get sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana implementasi search-nya? Kemudian implementasi update, delete, ya, kemudian tambah atau add. Nah, ini untuk search kita buat list. Ketika listnya ISBN tersebut kosong, ya, maka akan tampil keseluruhan. Nah, tetapi ketika ISBN atau search-nya diisi, ya, dia akan memunculkan sesuai dengan search tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi search yang sudah ditambahkan. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini adalah coding standar yang ada di Java. Ini strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja ke bagian front end. Ya. Jangan lupa kita konfigurasi database. Ya. Saya menggunakan libmsdb v2. Ya. Setelah itu kita start. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat folder React.js. Kita akan buat create react f, ya, kemudian react libms v2. Ya, ini adalah nama foldernya. Kemudian kita enter. Nah, mungkin seperti biasa akan memerlukan waktu yang lumayan lama.
mungkin akan saya skip. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan buka kode Visual Studio Code ya. Kita masuk dulu ke foldernya React libms. Nah, setelah terbuka foldernya, kita akan membuat sebuah atau menambahkan ya, kita import sebuah library. Tetapi sebelumnya kita akan install terlebih dahulu ya, yaitu kita akan install framework CSS Bootstrap. Perintahnya adalah npm install bootstrap. Kita ketahui kalau fungsi dari CSS itu untuk membuat sebuah layout menjadi lebih baik lagi ya. Saya sudah jelaskan juga sedikit di video sebelumnya. Nah, kemudian Bootstrap ini kita import ke app.js ya. Kita akan import ke sini. Ya. Untuk script secara keseluruhan seperti biasa saya akan copas saja ya. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa download juga di akun GitHub. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal sebuah React router ya. Jadi fungsi React router ini tentunya untuk link. Perintahnya adalah npm install React router dom. Nah, kemudian kita akan import ke file index.js ya. Sambil menunggu instalasi selesai ya, ada file yang bernama service worker, tetapi di sini belum ada ya. Jadi kita akan buat file service worker.js ya. Nah, setelah React router terinstall, kita import di sebelah sini. Nah, sudah selesai kita audit fix untuk React routernya. Selanjutnya itu kita install npm install Axios. Kita install supaya
bisa terhubung dengan backend-nya. Perintahnya npm install Axios. Kemudian kita buat sebuah file baru lagi dengan nama http common.js. Nah, untuk isi file http common ini ya seperti ini. Jadi kita akan linkkan ke backend ya. Kemudian kita import Axios-nya. Terus seperti biasa minta di audit fix supaya kita meminimalisir celah yang ada ya. Jangan sampai terlalu banyak celah. Salah satu keamanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah data service ya. Kita akan buat folder dengan nama folder service. Kemudian di dalam folder tersebut kita isi file book.service.js. Untuk isi filenya nah ini kita akan buat data service untuk mendapatkan semua data, kemudian untuk mendapatkan data berdasarkan ID, kemudian untuk create data, update data, delete berdasarkan ID, kemudian delete seluruhnya, kemudian fungsi dari search. Nah, kemudian setelah book service terbuat, kita akan membuat folder baru lagi, namanya komponen. Ya. Kemudian salah satu filenya adalah book.component.js. Kemudian berikut isi dari file tersebut. Lumayan ya, ada 186 baris. Ya. File yang ada jangan lupa kita definisikan ya, kita definisikan. Kita coba lihat di tabel book. Ya, ini walaupun sudah ada isinya. Ini adalah filenya, kita sesuaikan ya. Nah, untuk file selanjutnya ya, kita akan membuat sebuah file dengan nama Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah file masih di folder komponen, yaitu file booklist.component.js ya. Nah, berikut isi dari booklist tersebut.
Nah, jadi kalau yang di file add-book ini tentunya untuk menambahkan, tetapi untuk di file book list ini untuk menampilkan daftar dari bukunya, ya, daftar dari database bukunya. Dan ada juga fungsi search di sini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membuat sebuah file masih di folder komponen, yaitu book.component. Nah, untuk isi dari file book ini sebagai berikut. Jadi untuk file book ini menurut saya lebih ke edit, ya, ke editnya. Jadi akan menampilkan fungsi edit, ya, dimana fungsi edit itu ada beberapa fungsi lagi di edit, ya. Nah, ini yang terakhir ya untuk file yang kita tambahkan. Kemudian kita akan start dengan perintah npm start, namun kita akan ganti port default dari React.js-nya. Yang biasanya port 3000, ya, kita akan ubah menjadi 8081. Ya, jadi kita akan buat filenya. .np, ya. Terus isinya adalah port 8081. Cukup seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan ke root folder, ya. Kita akan pindahkan ke root folder. Nah, baru kita start, ya, dari front end React.js. Nah, setelah ini adalah tampilan dari front end yang sudah kita buat. Nah, kita akan coba fungsi kita akan coba fungsi dari search sampai delete apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Kita contoh, ya. Kemudian nah, untuk fungsi search ini sudah berfungsi dengan baik, ya. Kita akan coba fungsi dari add, ya. Nah, untuk fungsi add juga sudah berfungsi. Selanjutnya adalah fungsi dari edit, ya.
Kita coba salah satu yang diedit. Edit atau update sudah berfungsi juga. Kemudian publish. Ya, sudah berfungsi juga. Terus yang terakhir kita coba delete ya. Nah, delete juga sudah berfungsi. Namun kita tinggal menambahkan sedikit, harusnya ada konfirmasi ya atau tidak. Ya, jadi tidak akan sembarang menghapus datanya. Namun secara keseluruhan sudah berhasil semuanya. Baik, teman-teman silahkan untuk mencoba ya seperti biasa. Itu saja video tutorial kali ini. See you in the next video. Bye.